Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholawat ala rasulillah. Amma ba'du, ikhwah semua, ahlan bikum. Selamat datang kembali di channel Umar Project. Sebagaimana antum semua bisa lihat, kami ceritanya lagi refreshing nih, teman-teman penjahit produksi sedang mancing. Saya lagi nganter mereka mancing di sini ya, di Tasikmalaya. Teman-teman yang lain ada di sebelah sana. Jadi setelah kesibukan Ramadan kemarin, rasanya perlu kita refreshing. Saya ajak teman-teman di sini mancing di empang kami ya, di sini di Tasikmalaya. Nah, sambil mancing nggak ada salahnya kita kembali tadabbur Quran, ikhwah semua. Melihat air yang mengalir dengan deras, kemudian kolam ikan yang diisi dengan berbagai macam ikan, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat sebuah ayat yang luar biasa yang mengingatkan kita terhadap kebesaran-kebesaran Allah ya. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Saya bacakan artinya. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, dan apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Subhanallah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sebuah ayat yang sangat relevan dengan sekarang apa yang sedang kita laksanakan ini. Kita sedang melihat keindahan alam, sebuah kolam ikan di mana air mengalir. Ini baru di dunia, ikhwah. Bagaimana nanti kelak di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya hal-hal seperti ini, apa yang kita lihat di muka bumi ini, mengingatkan kita kepada ayat-ayat Allah. Dan tentunya dengan mengingatkan kita kepada ayat-ayat Allah, semakin menambah ketaatan kita kepada Allah, terutama dalam masalah tauhid, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin melanjutkan ayat selanjutnya, surat Al-Baqarah ayat ke-165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya hanya milik Allah, dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Subhanallah, ikhwah. Di ayat selanjutnya Allah memberikan informasi kepada kita, ternyata ada orang-orang yang mengambil sesembahan selainnya. Padahal tadi Allah sudah jelaskan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi ini, yang diturunkan ke bumi ini, menghidupkan makhluk hidup, kemudian menumbuhkan berbagai macam binatang melata, mengatur angin dan sebagainya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian di ayat 165 dijelaskan bahwa masih ada orang-orang yang mengambil sesembahan selain Allah. Padahal mereka tahu bahwa Allah lah sang pencipta, Allah lah yang memberikan rezeki, Allah lah yang mengatur semua kehidupan ini. Dan lebih parahnya lagi, mereka mencintai sesembahan-sesembahan itu sama dengan mencintai Allah. Artinya apa? Para musyrikin itu, orang-orang yang melakukan kesyirikan itu sebetulnya tahu kepada Allah, dan sebetulnya mereka juga menyembah Allah. Tetapi mereka mengambil sesembahan yang lain dengan harapan, sebagaimana dengan ayat yang pernah saya sampaikan sebelumnya,
Mereka menganggap sesembahan-sesembahan itu sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jadilah mereka itu sebagai penolong-penolong mereka yang dianggap memberikan syafaat kepada mereka. Di sini disebutkan mereka mencintai sesembahan-sembahan itu sama dengan mencintai Allah. Artinya apa? Mereka juga mencintai Allah, tetapi di samping mencintai Allah, mereka mencintai ilah-ilah mereka yang lain tadi yang dianggap sebagai wasilah oleh mereka, yang dianggap sebagai pemberi syafaat kepada mereka. Kita lanjutkan ikhwah. Di dalam ayat ke-165 barusan Allah juga menjelaskan bahwa jika kelak mereka melihat azab di yaumil qiyamah, maka mereka akan sadar dan menyesal dengan perbuatan zalim itu. Oleh karena itu saya mengajak, janganlah kita menjadi orang yang menyesal kelak. Mari kita tinjau kembali akidah kita. Mari kita tinjau kembali tauhid kita. Apakah kita sudah melaksanakan tauhid dengan benar? Berbaroah atau berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Kemudian hanya kepada Allah lah kita memberikan persembahan, peribadahan. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran yang lain, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat kami, sembelihan kami, hidup kami dan mati kami hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Kemudian saya sedikit lagi ingin melanjutkan sampai ayat ke-166 dan 167. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus, dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Jadi ini kembali masih membicarakan orang-orang musyrik ikhwah, karena di ujung disebutkan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Azab terhadap dosa mana selain kepada kesyirikan yang menyebabkan mereka kekal di dalam neraka. Karena hanya orang-orang musyrik, kafir yang memang tidak akan Allah keluarkan dari dalam azab neraka. Waliyadzubillah, semoga kita dilindungi ya. Nah, di sini disebutkan ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti. Artinya dalam dosa syirik ini seringkali orang ini melakukan kesyirikan hanya karena ikut-ikutan ikhwah. Bukan karena dia ingin melakukannya sendiri, tapi karena mereka ikut-ikutan. Ikut-ikutan kepada budaya orang tua mereka, ikut-ikutan kepada masyarakat yang mendominasi mereka. Seperti itu ya. Tetapi kelak di sini Allah sampaikan orang-orang yang mengikuti ini akan menyesal. Karena orang-orang yang diikuti berlepas diri dari mereka. Ya. Orang-orang yang diikuti atau bahkan togut-togut yang disembah, tawagid yang disembah ya. Seperti patung-patung, berhala-berhala, orang-orang mayit-mayit orang soleh yang dianggap sebagai wasilah. Jadi yang diikuti itu akan berlepas diri ikhwah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran ya, orang-orang soleh yang dianggap sebagai wasilah yang sudah wafat, bahkan Nabi Isa yang disembah, mereka semua akan berlepas diri daripada para pengikutnya ya. Dan juga orang-orang yang rahib-rahib atau pendeta-pendeta yang mengajak kepada kesesatan, mereka pun akan berlepas diri daripada pengikutnya. Ini artinya apa? Artinya kita harus berhati-hati dalam mengikuti akidah, suatu akidah. Jangan sampai kita termasuk orang yang menyesal kelak karena orang yang kita ikuti berlepas diri. Oleh karena itu sering-seringlah membaca Al-Quran, memahami maknanya, ya, kemudian menanyakannya kepada para alim yang insya Allah memiliki pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabinya. Di sini disebutkan di ayat ke-167, dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka. Jadi para pengikut ini yang disesatkan ini pengen kembali dan akan berlepas tangan daripada yang diikutinya. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Waliyadzubillah. Jadi dari 4 ayat ini ikhwah, semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Tadabbur yang sederhana ini, perbincangan yang santai ini,
Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi ana khususnya dan bagi antum semuanya. Di saat kita melihat keindahan alam, mari kita selalu pikirkan yang menciptakan keindahan alam ini, yaitu Allah Azza wa Jalla, yang telah memberikan kita nikmat yang sangat besar. Setiap kali hirupan nafas kita, setiap kali kedipan mata kita, detak jantung kita, semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hamparan bumi, kucuran air, jatuhnya hujan, munculnya binatang-binatang yang bermanfaat bagi manusia seperti ikan-ikan yang ada di empang ini. Semoga selalu menjadi pengingat kepada kita bahwa ada Rob kita, Allah Azza wa Jalla, yang memperhatikan kita, yang membimbing kita, dan sangat mencintai kita. Thayyib, itu saja. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.